Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas hari Sabat, waktu di mana kami dapat bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah. Dan di jam-jam suci ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kebutuhan kami yaitu kuasa Roh Kudus, kehadiran Allah Roh Kudus untuk menaungi kehidupan kami di saat ini, sehingga dalam perbaktian kami, nama Tuhan dimuliakan, kami diberkati, dan kiranya ibadah ini akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di kesempatan yang indah ini, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan yang kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita. Disebutkan bahwa suatu hubungan pernikahan yang ideal adalah hubungan yang sepakat atau baik suami maupun istri memiliki satu prinsip, satu pemahaman di dalam kebenaran. Di dalam Alkitab juga kita dapat melihat contoh-contoh pernikahan yang sepakat. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan untuk saat ini kita akan melihat suatu contoh di dalam Alkitab terdapat dalam buku Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 menceritakan suatu kisah yang menarik yang tentunya banyak umat Kristen telah mengetahui kisah ini sebelumnya, yaitu kisah mengenai Ananias dan Safira. Kita tahu bersama bagaimana cerita ini, yaitu ketika gaya hidup jemaat mula-mula itu mereka saling membantu satu dengan yang lain, saling berkorban untuk jemaat Tuhan. Motivasi yang didapatkan oleh pasangan suami istri ini yaitu Ananias dan Safira, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka juga termotivasi untuk melakukan suatu pengorbanan untuk kebaikan gereja Tuhan. Dan yang mereka lakukan untuk komitmen mereka ini adalah mereka menemui para petinggi jemaat dan mereka mengutarakan komitmen mereka untuk menjual sebagian dari harta mereka dan hasil penjualannya ini akan sepenuhnya dipersembahkan untuk gereja. Namun apa yang terjadi? Ketika mereka mendapatkan hasilnya, pasangan ini, mereka sepakat untuk mengambil sekian persen dari hasil penjualan mereka dan persen lainnya mereka persembahkan untuk gereja. Dan ketika mereka lakukan ini, kita tahu bersama apa yang menjadi konsekuensi dari tindakan mereka. Singkatnya, tidak lama kemudian, pasangan suami istri ini diizinkan Tuhan untuk meninggal. Apa yang kiranya kita dapat pelajari dari kisah ini? Kisah Ananias dan Safira merupakan contoh dari sekian banyak contoh dalam Alkitab yang menggambarkan bagaimana rumah tangga yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun mereka sepakat, walaupun mereka seia sekata, namun mereka sepakat untuk melakukan hal yang negatif, tidak baik di hadapan Tuhan. Kisah mereka ini menunjukkan bahwa kesepakatan tidak selalu benar. Kesepakatan tidak selalu benar ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam keputusan keluarga kita. Kesatuan itu penting, tetapi kesatuan yang mengarah kepada iman kepada Tuhan, bukan kesatuan dalam berbuat kejahatan. Ada suatu ilustrasi yang menceritakan bagaimana seorang pasangan suami istri mengalami juga ujian yang serupa dengan Ananias dan Safira. Suatu kali di dalam dunia pekerjaan, seorang suami ditawarkan untuk mengambil dalam tanda kutip uang pelicin dari suatu proyek di dalam perusahaan tersebut. Dia ditawarkan untuk mengambil sekian persen uang yang
seharusnya tidak dia ambil. Namun ketika melihat jumlahnya, itu sangat besar dan bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan keluarga. Lalu pulanglah suami ini ke rumah dan menceritakan apa yang terjadi dalam pekerjaannya hari itu kepada istrinya. Ketika dia menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya, lalu istrinya mengatakan hal yang harus kita garis bawahi di saat ini, yaitu yang dikatakan istrinya, "Aku lebih suka kita makan sederhana tapi diberkati, daripada hidup mewah tapi membawa kutuk ke rumah ini." Kata-kata yang sederhana namun sangat menyentuh suami pada saat itu. Dia merasakan bahwa kata-kata itu bukan hanya dari istrinya, tetapi dari Tuhan melalui istrinya. Lalu langsung dia putuskan dia tidak akan mengambil sepeser pun dari uang tersebut, dan dia akan tetap dalam prinsipnya, yaitu berlaku jujur dan adil. Beberapa bulan kemudian, proyek ini yang dapat diambil keuntungan yang tidak baik ini akhirnya mengalami sebuah kegagalan yang luar biasa. Dan akhirnya orang-orang yang terlibat di dalamnya juga dihukum. Saudara sekalian, kita diajak saat ini untuk melihat dari contoh kehidupan Ananias dan Safira, yaitu kita tidak boleh sepakat di dalam dosa. Kita tidak boleh sepakat untuk melakukan hal negatif. Dan ketika kita tidak melakukan hal ini, percayalah saudara bahwa Tuhan akan memberkati keluarga kita dengan berkat-berkat yang luar biasa, bahkan di luar logika manusia. Kiranya dalam kehidupan keluarga kita akan terus menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan sepakat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang kelima dengan tema Bangsa-Bangsa bagian yang kedua. Biarlah kita telah mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sebelum mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada pekan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah yang berdaulat dan berkuasa atas bangsa-bangsa. Saat ini kami rindu mempelajari firman-Mu, kami rindu untuk memperoleh pencerahan. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali lagi kami mengingatkan bahwa ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga kita membahas pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Kejadian 2 ayat 9-17. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden dengan segala pohon yang indah, termasuk pohon kehidupan dan pohon pengetahuan, tetapi memberi perintah untuk tidak memakan buah yang terlarang itu. Daniel 2 ayat 31-35. Daniel menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar tentang patung besar yang hancur oleh sebuah batu, melambangkan runtuhnya kerajaan duniawi dan berdirinya kerajaan Allah. Yesaya 17 ayat 12-13. Bangsa-bangsa bergemuruh seperti gelombang laut, tetapi Allah menghardik mereka sehingga mereka melarikan diri seperti sekam yang ditiup oleh angin. Lalu kemudian ada Daniel 7 ayat 1-3. Daniel bermimpi tentang 4 binatang besar yang keluar dari laut, menggambarkan kekuasaan-kekuasaan dunia yang akan bangkit. Roma 3 ayat 10-19, Paulus menegaskan bahwa semua manusia berdosa, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah menurut hukum. Wahyu 12 ayat 15-16, sang ular atau iblis memuntahkan air untuk menenggelamkan sang perempuan, tetapi bumi menolong dengan menelan air tersebut. Lalu ada Wahyu 10 ayat 1-11. Yohanes melihat malaikat perkasa membawa gulungan kecil yang harus ia makan, menggambarkan pesan Allah yang manis di mulut tetapi pahit dalam pelaksanaannya. Mari kita lihat apa penyebab dan mengapa bangsa-bangsa jatuh dalam dosa dan memberontak kepada Allah, dan apakah peristiwa ini sudah direncanakan oleh Allah sebelumnya. Nah, saudaraku, bangsa-bangsa jatuh dalam dosa karena manusia pertama melanggar perintah Allah. Kejadian 2 ayat 9-17. Mereka memilih buah pengetahuan yang baik dan jahat daripada mempercayai karunia hidup dari Allah yang akhirnya membawa kepada ketidaktaatan lainnya. Pemberontakan dan juga dominasi manusia atas manusia yang lain. Bangsa yang satu mengalahkan bangsa yang lain. Peristiwa kejatuhan ini bukan direncanakan oleh Allah. Itu adalah tragedi besar yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab Allah menciptakan manusia sebenarnya untuk hidup dalam ketaatan, dalam sukacita, bukan untuk jatuh dan untuk menderita. Ellen White dalam Great Controversy halaman 492 menegaskan tentang hal ini. Dia katakan, tidak ada yang lebih jelas diajarkan dalam Alkitab selain bahwa Allah sama sekali tidak bertanggung jawab atas masuknya dosa, bahwa tidak ada penarikan kasih karunia ilahi secara sewenang-wenang, tidak ada kekurangan dalam pemerintahan ilahi yang memberikan kesempatan untuk pemberontakan. Dosa adalah penyusup yang kehadirannya tidak dapat dijelaskan dengan alasan apapun. Apakah bangsa-bangsa dalam konteks nubuatan buku Daniel, contohnya Daniel 2 dan 7, lalu apakah nubuatan ini sudah digenapi? Lalu apakah kemungkinan akan ada pengulangan kembali?
Nah, kalau kita belajar dalam Daniel 2 dan Daniel 7, ada bangsa-bangsa yang dinubuatkan, yaitu yang pertama adalah Babel, kepala emas di Daniel 2, singa bersayap di Daniel 7. Lalu kemudian ada kerajaan Media Persia, dada dan lengan dari perak di Daniel 2, lalu kemudian binatang beruang di Daniel 7. Kemudian yang ketiga ada kerajaan Yunani yang dilambangkan dengan perut dan paha dari tembaga di Daniel 2, dan macan tutul punya 4 sayap di Daniel 7. Lalu kemudian ada Roma yang memiliki beberapa fase. Kaki besi, lalu kemudian besi bercampur dengan tanah liat. Lalu di Daniel 7 ada binatang yang mengerikan dan mendahsyatkan. Nubuatan ini sebagian besar sudah digenapi dalam sejarah dunia. Tetapi prinsip pemberontakan manusia dan upaya untuk menyatukan kekuasaan dunia demi melawan Allah ini akan berulang kembali menjelang akhir zaman, seperti digambarkan dalam usaha besi bercampur dengan tanah liat yang kita baca di Daniel pasal 2. Apakah bangsa-bangsa yang digambarkan dalam nubuatan pada saat ini atau zaman akhir ini dan akhir dari zaman akhir? Nah, bangsa-bangsa saat ini digambarkan seperti dalam nubuatan akhir, ada 3 ciri khasnya. Yang pertama adalah bangsa-bangsa yang bising dan bergejolak, yang berperang satu sama lain. Yesaya 17 ayat 12-13. Yang kedua, bangsa-bangsa ini akan berusaha untuk bersatu melawan Allah. Wahyu 16 ayat 16, yaitu perang Armageddon. Yang ketiga, bahwa bangsa-bangsa ini akan berakhir dengan kejatuhan total mereka di hadapan kerajaan Allah yang kekal. Daniel 2 ayat 44-45 dan Wahyu 22 ayatnya yang kedua. Jadi akhir dari zaman ini adalah kehancuran pemerintahan manusia dan berdirinya kerajaan Allah yang abadi di bumi yang baru. Francis Nichol dalam SDA Bible Commentary volume 4 halaman 776 mengomentari ayat ini. Dia katakan, tetapi kerajaan ini, artinya kerajaan yang terakhir, kerajaan batu, tidak akan ada sesaman dengan salah satu dari keempat kerajaan tersebut. Kerajaan ini akan menggantikan fase besi dari tanah liat yang belum tiba, yaitu ketika Kristus berada di bumi. Kerajaan Allah masih berada di masa depan pada saat itu. Kerajaan itu akan didirikan ketika Kristus datang kembali pada hari terakhir untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Dan peristiwa ini adalah akhir dari zaman akhir itu. Kita tiba pada ayat hafalan Mazmur 46 ayat 11. Di sana dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mari kita lihat apa konteks dan inti dari pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perikop dalam Mazmur pasal 46 ayat 1-12. Nah, saudara, secara konteks Mazmur pasal 46 ini termaksud di dalam kategori nyanyian Sion, yaitu Mazmur pasal 46, 48 dan juga Mazmur pasal 76. Di mana nyanyian Sion ini adalah nyanyian yang menekankan perlindungan Allah atas Yerusalem. Ini adalah nyanyian Bani Korah yang merujuk pada peristiwa sejarah seperti pengepungan Asyur yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19, atau bisa saja krisis nasional lainnya yang dihadapi oleh orang-orang Israel, tetapi di sana mereka dapat melihat Allah kemudian menyelamatkan umatnya. Gambaran alam yang kacau di dalam pasal ini seperti gunung yang goncang, angin ribut, peperangan, ini melambangkan kekacauan yang dihadapi oleh umat. Tetapi Allah digambarkan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Kita bisa lihat itu di ayatnya yang kedua. Pesan utama dari Mazmur ini adalah percaya atau kepercayaan mutlak kepada kedaulatan Allah di tengah kekacauan. Nah, mari kita lihat konteks di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 ini. Siapa yang menyatakan nats tersebut dan kepada siapa ditujukan? Nah, mari kita lihat siapa yang menyatakan. Ayat 11 kita dapat melihat perkataan yang mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Secara gramatikal dan konteks, maka kita dapat melihat bahwa ini adalah kata-kata yang berasal dari Tuhan sendiri
yang berbicara langsung di dalam ayat ini. Nah, kepada siapa ini ditujukan? Ada dua penafsiran. Yang pertama, ini adalah kata-kata Tuhan kepada bangsa-bangsa yang menyerang atau musuh Allah itu sendiri. Di mana kata-kata ini adalah sebagai peringatan bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan mereka harus menyerah kepada Dia. Dan yang kedua, kepada siapa kata-kata ini ditujukan? Kata-kata ini ditujukan kepada umat Allah sendiri, agar mereka berhenti dari kekhawatiran dan usaha manusiawi mereka, serta menyadari bahwa Allah adalah penguasa segala sesuatu. Van Gemeren di dalam Expositors Bible Commentary mengatakan bahwa Allah berbicara kepada musuh-musuh Israel dan umatnya sendiri, menuntut pengakuan universal atas kemahatinggiannya. Nah, kalau begitu apa pengertian dan maksud dari Mazmur pasal 46 ayat 11 ini? Nah, mari kita lihat frase diamlah ini datang dari kata rafah yang berarti tenang, berhenti, atau diminta untuk menghentikan ketakutan, kecemasan, berhenti berjuang atau berhenti berperang, di mana semuanya ini menyeratkan penyerahan total kepada Tuhan dan berhenti dari segala usaha manusia untuk mengendalikan situasi. Kemudian frase yang mengatakan ketahuilah bahwa akulah Allah menekankan pengenalan akan identitas Allah sebagai penguasa mutlak atas segala bangsa dan bumi. Sementara kalimat yang mengatakan aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi, ini menunjukkan bahwa Allah akan diakui, dimuliakan oleh semua bangsa, dan juga menegaskan kedaulatan universal Allah atas segala ciptaannya. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan perintah paling pertama. Dari siapa perintah paling pertama dan ditujukan kepada siapa? Perintah paling pertama menurut konteks pelajaran sekolah sahabat dicatat dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Nah, kalimat pertama dalam Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, jelas menyatakan bahwa perintah itu berasal dari Tuhan. Tuhan Allah lah yang memberi perintah pertama itu dan ditujukan kepada manusia. Dalam hal ini Adam sesuai dengan kronologi penciptaan di Kejadian pasal yang kedua, di mana Adam diciptakan terlebih dahulu, kemudian Allah memberi perintah paling pertama itu kepadanya, dan baru sesudah itu Hawa diciptakan. Pertanyaannya sekarang ialah apakah perintah itu juga ditujukan kepada pihak yang saat itu tidak mendengar dan belum ada, dalam hal ini adalah Hawa? Jawabannya ialah ya. Kalau kita cermati sejarah awal kejatuhan manusia, khususnya bagian percakapan antara ular dan Hawa dalam Kejadian pasal 3, maka dapat kita ketahui bahwa perintah itu juga ditujukan kepada Hawa. Mengapa? Jawaban Hawa atas pertanyaan menjebak dari si ular menunjukkan bahwa Hawa memiliki pengetahuan akan perintah itu beserta konsekuensi bila melanggarnya. Dan sebenarnya dia juga sadar akan obligasinya untuk taat kepada perintah itu. Sekarang apa isi perintah paling pertama itu? Serta apa konsekuensi menjalankan perintah tersebut? Dan apa ganjaran jika gagal melaksanakan perintah itu? Isi perintah paling pertama itu secara eksplisit dicatat dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, konsekuensi bila gagal menjalankan perintah itu, atau dengan kata lain melanggar perintah itu, atau melanggar firman Tuhan kepada mereka, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati di sini menurut Alfa Omega jilid 1 halaman 57 dan 58 tidak berarti bahwa mereka harus mati pada hari yang sama di mana mereka telah memakan buah larangan itu. Melainkan pada hari itu hukuman yang tidak dapat dihindarkan itu telah dimaklumkan. Kebakaan telah dijanjikan kepada mereka dengan syarat penurutan, dan oleh pelanggaran mereka kehilangan hidup yang kekal. Pada hari itu mereka harus ditakdirkan mati. Inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut.
Selain itu, kegagalan mereka menjalankan perintah itu menurut Kejadian pasal 3 telah membuat dosa meracuni bumi serta keturunan mereka selanjutnya, mendatangkan kehancuran dan juga penderitaan. Mereka menjadi sadar akan ketelanjangan mereka, malu dan takut mereka rasakan, roh saling mempersalahkan, dan cinta diri juga merasuki mereka. Sebaliknya, apabila mereka menjalankannya, maka upahnya ialah hidup kekal, sebab mereka akan memiliki kebebasan pada pohon kehidupan. Pena Inspirasi Alfa Omega Jilid 1 halaman 58 dan 42 katakan bahwa agar supaya dapat memiliki hidup yang tidak berkesudahan, manusia harus senantiasa memakan pohon al-hayat. Tanpa itu, daya hidupnya akan berangsur-angsur berkurang sampai akhirnya seluruh hidupnya hilang lenyap. Penurutan yang sempurna dan kekal adalah syarat-syarat kebahagiaan yang kekal. Dengan syarat ini, ia mempunyai kebebasan pada pohon al-hayat itu. Nah, apa maksud dan tujuan perintah pertama itu? Alfa Omega Jilid 1 halaman 48 mengatakan pohon pengetahuan baik dan jahat telah dijadikan sebagai satu ujian penurutan serta kasih mereka kepada Tuhan. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 225 menambahkan bahwa perintah itu berdiri sebagai sebuah tes terhadap penurutan dan kesetiaan. Tidak ada tujuan lain yang ingin dicapai dari menahan diri untuk tidak memakan pohon dari buah ini selain untuk memberikan bukti kesetiaan yang nyata kepada Allah. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat dari Daniel 2. Apa sesungguhnya yang terjadi di dalam Daniel pasal 2? Secara ringkas kita melihat bahwa Raja Nebukadnezar bermimpi tentang patung besar dengan bagian-bagiannya dari logam yang berbeda, yaitu kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, lalu kemudian paha dari besi. Lalu kemudian di bagian kaki ini sebagian besi dan sebagian lagi adalah tanah liat. Kemudian dalam penglihatan itu, sebuah batu tanpa bantuan tangan manusia menghantam patung itu, menghancurkannya, dan batu itu menjadi gunung besar memenuhi seluruh bumi. Kemudian kita tahu Daniel pada akhirnya menjelaskan bahwa patung ini melambangkan rangkaian kerajaan duniawi dan batu itu melambangkan kerajaan Allah yang kekal. Apa kira-kira pelajaran dari nubuatan dan penggenapan dari Daniel 2 ini? Minimal ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sejarah dunia itu berjalan sesuai dengan rencana dan kendali Allah. Allah yang mengendalikan. Yang kedua, kerajaan-kerajaan dunia akan datang silih berganti, tetapi pada akhirnya semuanya itu akan berakhir. Yang ketiga, hanya kerajaan Allah yang akan kekal dan berdiri untuk selama-lamanya. Yang keempat, nubuatan ini telah digenapi secara akurat dalam sejarah, yaitu Babel, Media Persia, Yunani, Romawi, lalu kemudian bangsa-bangsa yang terpecah-pecah. Ini membuktikan validitas keabsahan dari Alkitab sebagai firman Allah yang diinspirasikan. Dan yang kelima, ini memberikan keyakinan bahwa Allah itu tetap berdaulat atas dunia ini. Ellen White dalam Prophet and Kings halaman 502 mengomentari hal ini. Dia katakan, hanya dalam firman Tuhan hal ini dinyatakan dengan jelas. Di sini ditunjukkan bahwa kekuatan bangsa-bangsa seperti halnya individu-individu tidak ditemukan dalam kesempatan atau kemampuan yang tampaknya membuat mereka tak terkalahkan. Tidak juga dalam kebesaran yang mereka banggakan. Kekuatan bangsa-bangsa itu diukur dari kesetiaan mereka dalam memenuhi tujuan Allah. Apa kira-kira pentingnya pelajaran dari Daniel 2 saat ini? Berhubung nubuatan ini kan sudah digenapi. Mari kita lihat minimal ada 5 pelajaran penting bagi kita di zaman ini. Yang pertama, kita sekarang ini sudah hidup di masa kaki dari bersih dan tanah liat. Itu berarti zaman di mana bangsa-bangsa yang tidak bersatu. Artinya apa? Kita benar-benar sudah hidup di penghujung zaman. Yang kedua, dunia ini tidak akan menjadi semakin baik melalui kekuatan ataupun teknologi atau kemajuan manusia. Yang ketiga, kemajuan teknologi tidak sebanding dengan kemajuan moral.
Teknologi semakin canggih, tetapi manusia semakin tidak bermoral. Ini berarti kita terancam dengan kekerasan dan kejahatan yang dapat terjadi di sekeliling kita. Pelajaran yang keempat, harapan yang sejati bukan pada kerajaan atau sistem manusia atau kekuatan militer atau ekonomi, tetapi pada kedatangan kerajaan Allah nantinya. Dan pelajaran yang kelima, kita semua dipanggil untuk menaruh iman dan kesetiaan hanya kepada Kristus, bukan kepada kekuasaan dunia. Ellen White dalam komentarnya di SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1169 mengomentari tentang penglihatan ini. Dia katakan, Nebukadnezar diperlihatkan bahwa Allah di sorga adalah penguasa atas semua raja dan penguasa di bumi. Nama Allah akan muncul sebagai Allah di atas segala ilah. Allah menghendaki agar Nebukadnezar memahami bahwa para penguasa kerajaan duniawi memiliki penguasa di sorga. Kesetiaan Allah dalam menyelamatkan ketiga tawanan dari api ini membenarkan tindakan mereka menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Baik, kita tiba pada pokok diskusi mengenai Daniel pasal 7. Mari kita lihat apa inti kisah di dalam Daniel pasal 7. Nah, saudara, Daniel pasal 7 ini berisi penglihatan Daniel tentang 4 binatang besar yang keluar dari dalam laut, di mana masing-masing dari binatang ini melambangkan kerajaan-kerajaan duniawi. Kemudian diikuti dengan munculnya tanduk kecil yang kemudian menindas Allah, dan pada akhirnya Allah mengadakan penghakiman di surga dan kerajaan kekal itu diberikan kepada orang-orang kudus. Nah, fokus dari Daniel pasal 7 ini adalah konflik besar antara kekuatan duniawi dan juga kerajaan Allah, serta bagaimana proses penghakiman investigasi itu terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saudara, mari kita lihat apa persamaan dan perbedaan antara Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7. Pertama-tama persamaan. Kalau kita melihat persamaan antara kedua pasal ini, maka kita akan dapati jika kedua pasal ini membahas urutan kerajaan dunia yang sama, yaitu Babylon, Media Persia, Yunani, kemudian Roma. Dan kedua pasal ini berakhir dengan kerajaan Allah yang kekal. Sementara apa perbedaan dari Daniel pasal 2 dan juga Daniel pasal 7? Beberapa scholars Advent seperti Dokan mengatakan bahwa Daniel pasal 7 mengembangkan detail yang tidak ada di dalam Daniel pasal 2, khususnya tentang tanduk kecil dan penghakiman surgawi. Kemudian William Shea, dia mengatakan bahwa perubahan simbol dari logam di dalam Daniel pasal 2 menjadi binatang buas di dalam Daniel pasal 7 menunjukkan pergeseran dari nilai material ke dalam karakter moral kerajaan tersebut. Kemudian Shea menambahkan jika Daniel pasal 2 ini menekankan urutan kronologis sederhana, sementara Daniel pasal 7 menekankan sifat penindasan dari kerajaan-kerajaan tersebut dan juga intervensi Allah di dalam penghakiman. Gerald Vandal mengatakan bahwa Daniel pasal 7 ini memberikan detail yang lebih banyak tentang kerajaan yang keempat, khususnya fase tanduk kecil, termaksud penganiayaan terhadap umat Allah dan perubahan hukum dan waktu. Nah, kalau begitu apa pelajaran dari nubuatan Daniel pasal 7? Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa di dalam pasal ini ditekankan tentang Allah yang berdaulat atas sejarah manusia. Meskipun kerajaan-kerajaan dunia menindas umat Allah, tetapi Allah tetap mengontrol jalannya sejarah. Kemudian pelajaran yang kedua, ada pelajaran tentang ujian umat Allah. Kekuatan anti Tuhan, anti Kris akan menindas umat Allah. Daniel pasal 7 ayat 25. Tetapi mereka kemudian akan dihukum. Daniel pasal 7 ayat 26. Pelajaran yang ketiga tentang pelajaran mengenai penghakiman surgawi. Allah memulaikan penghakiman investigasi yang terjadi sebelum kedatangan Yesus
untuk menentukan siapa yang setia dan nantinya akan masuk dalam kerajaan surga. Early Writing halaman 254 mengatakan penghakiman di Daniel pasal 7 adalah penghakiman pra-advent yang menentukan nasib setiap manusia sebelum kedatangan Yesus. Pelajaran yang keempat dari Daniel pasal 7 adalah pelajaran mengenai kemenangan akhir dari Allah dan umatnya, di mana kerajaan kekal itu diberikan kepada orang-orang kudus, kepada mereka yang tetap setia. Nah, kalau begitu, apakah relevansi antara nubuatan dalam Daniel pasal 7 dengan zaman kita saat ini? Nah, saudara, ada beberapa hal yang dapat kita lihat bagaimana nubuatan Daniel pasal 7 ini masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Yang pertama, kita hidup dalam masa penghakiman. Kita tahu bahwa sejak 1844 kita berada pada masa penghakiman investigasi, yaitu hidup kita saat ini diperiksa di dalam atau di hadapan Allah. Itu sangat relevan dengan apa yang kita baca di dalam Daniel pasal 7. Kemudian relevansi yang kedua adalah tentang peringatan terhadap kompromi iman. Nah, kita telah belajar bahwa tanduk kecil ini mewakili penyesatan religio-politik. Hari ini umat Allah dipanggil untuk tetap setia pada firman Allah, bukan pada tradisi manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu relevansi mengenai keyakinan dalam kemenangan akhir. Meskipun dunia tampak kacau, Allah akan mendirikan kerajaannya dan orang-orang yang setia akan memerintah bersama dengan Allah. Dan yang keempat adalah panggilan untuk bersiap, bersedia. Ini adalah peringatan kepada umat untuk hidup dalam pertobatan dan kesetiaan. Karena keputusan kekal saat ini sementara dibuat. Terima kasih pendeta, kita pindah pada pokok pembahasan between land and sea atau antara bumi dan laut. Apakah yang digambarkan dengan land, earth, water, sea, and wind atau tanah, bumi, air, dan juga laut, serta angin dalam nubuatan kitab Wahyu? Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 820, tanah atau bumi dalam kitab Wahyu menggambarkan wilayah yang jarang dihuni atau bangsa yang diwakili tidak akan muncul melalui perang atau penaklukan, tetapi akan berkembang menjadi besar di wilayah dengan sedikit penduduknya. Ranko Stefanovic dalam Revelation of Jesus Christ halaman 405 mengatakan bahwa bumi dalam kitab Wahyu awalnya berfungsi sebagai simbol positif karena merujuk pada Wahyu 12 ayat 15 dan 16. Ketika bumi menolong perempuan itu dengan membuka mulutnya dan menelan air bah yang mengalir dari mulut si naga. Dan hal ini juga mengacu pada pengalaman bangsa Israel di padang gurun, di mana tanah atau bumi terbelah dan menelan Korah, Datan, dan Abiram akibat pemberontakan mereka menurut Bilangan 16 ayat 32, 26 ayat 10, Ulangan 11 ayat 6, serta Mazmur 116 ayat 17. Namun pada akhirnya bumi dalam Wahyu 13 melambangkan suatu kekuatan politik dan sosial yang akan menindas dan menganiaya umat Allah atau gerejanya. Sedangkan air atau laut dalam kitab Wahyu menurut sumber yang sama, halaman 385, melambangkan bangsa-bangsa yang jahat atau kafir yang menyerang dan menganiaya umat Allah, orang Israel, sebagaimana dicatat dalam Mazmur 69 ayat 1 dan 2, Mazmur 124 ayat 2 sampai 5. Sungai Efrat juga dalam Wahyu pasal 16 ayat 12 dan 17 ayat 15 menggambarkan upaya setan menyerang gereja Allah atau umat Allah dengan penipuan dan pengajaran palsu. Laut juga bisa melambangkan tempat tinggalnya monster laut. Menurut Ayub pasal yang ke-26 ayat 12 sampai 13, Mazmur 74 ayat 13 dan 14, Yesaya 27 ayat 1 dan Yehezkiel 32 ayat 2 yang menggambarkan kekuatan sosial dan politik untuk menyerang umat Allah. Bagaimana dengan angin? Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ halaman 256-257 mengatakan bahwa angin dalam perjanjian lama melambangkan kekuatan yang merusak yang merupakan agen-agen Allah. Angin adalah kereta-kereta Allah menurut Yeremia pasal 4 ayat 13. Allah datang dengan kereta-keretanya seperti angin puyuh untuk melaksanakan penghakiman menurut Yesaya 66 ayat 15 dan 16. Yeremia mengumumkan penghakiman yang akan datang atas Yerusalem sebagai angin yang menghanguskan dari tempat yang gundul di padang gurun. Yeremia 4 ayat 11 dan 12,
23 ayat 19 dan 20 serta 51 ayat 1 dan 2. Angin Tuhan datang dengan amarahnya menimpa kepala orang fasik menurut Yeremia pasal 23 ayat 19, 30 ayat yang ke-23. Hosea juga berbicara tentang angin Tuhan yang datang dari padang gurun untuk menghancurkan kesuburan tanah menurut Hosea 13 ayat 15. Demikianlah angin dalam kitab Wahyu menggambarkan kekuatan penghakiman Allah yang menghancurkan, khususnya dalam Wahyu pasal yang ke-7. Sekarang dalam konteks Wahyu pasal 12 dan 13. Apakah peristiwa yang terjadi di bumi dan di air atau laut yang digambarkan dalam buku Wahyu tersebut? Dan apa pelajarannya bagi kita di zaman akhir ini? Wahyu 12 ayat 1 dan 2 merupakan wanita berselubungkan matahari yang merupakan umat Tuhan. Awalnya Israel, kemudian gereja Kristen. Kemudian ayat yang ketiga dan 4 pasal yang ke-12. Naga merah adalah setan bekerja melalui kekaisaran Romawi. Ia ingin membunuh Mesias, Yesus saat lahir melalui Herodes. Kemudian ayat yang kelima, Wahyu pasal 12. Anak laki-laki itu merupakan Yesus Kristus yang naik ke tahta Allah. Kemudian ayat yang ke-6, pasal 12. Wanita lari ke padang gurun, yaitu gereja atau umat Allah yang setia, yang bersembunyi selama 1260 tahun, yaitu masa kegelapan atau penganiayaan dari tahun 538 sampai 1798, selama masa supremasi dari. Kemudian ayat yang ke-7 sampai 9. Wahyu pasal 12 merupakan sejarah pertentangan besar. Perang terjadi di sorga antara Kristus dan setan yang mengakibatkan setan harus diusir dari sorga. Kemudian ayat yang ke-10 sampai 12, Wahyu pasal 12, kemenangan Yesus disalib. Jadi ini menceritakan kemenangan. Kemudian ayat 13 sampai 16, periode penganiayaan selama Dark Ages dan bumi menolong wanita atau gereja atau umat Allah. Bumi di sini melambangkan dunia baru Amerika dengan kebebasan beragamanya. Kemudian Wahyu 12 ayat 17 merupakan gambaran naga atau setan memerangi keturunan wanita yang lain yang menggambarkan umat yang sisa atau the remnant yang menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus atau roh nubuat menurut Wahyu pasal 19 ayat yang ke-10. Kemudian kita berpindah kepada Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2. Di sana menceritakan tentang binatang dari laut, yaitu sistem kepausan. Ayat 3, dia luka parah, menggambarkan sejarah penawanan paus pada tahun 1798 oleh Jenderal Berthier dari Prancis. Luka itu kemudian sembuh, yang sebenarnya menggambarkan kekuatan keagamaan itu pulih pengaruhnya. Kemudian ayat yang ke-11, binatang yang keluar dari bumi, yaitu Amerika Serikat, muncul dari wilayah yang relatif tenang atau bumi. Kemudian di sana dia punya 2 tanduk seperti anak domba yang menggambarkan prinsip kebebasan sipil dan agama. Tapi kemudian ia akan berbicara seperti naga atau memiliki kekuasaan untuk menindas. Ayat 12, Wahyu pasal 13, binatang dari bumi itu menyokong binatang yang pertama yang keluar dari laut. Artinya Amerika akan mendukung kekuasaan kepausan, kemudian mengulangi penindasan religius. Wahyu pasal 13 ayat 13 dan 14 melakukan mujizat palsu di sana menggambarkan bentuk penyesatan rohani yang bisa dihubungkan dengan spiritualisme atau kuasa-kuasa yang gaib. Kemudian Wahyu 13 ayat 15 dan 17 ada paksaan terhadap semua orang untuk menyembah patung binatang, yaitu sistem peniruan agama yang sejati. Dan tanda binatang di sana menandakan tanda otoritas palsu berlawanan dengan hukum Allah dan banyak dikaitkan dengan perubahan dari hari Sabat Sabtu kepada hari Minggu. Dan terakhir ayat yang ke-18, bilangan yang dimaksud di sana adalah 666 yang merupakan lambang bilangan manusia bukan Allah dan menunjuk pada sistem keagamaan manusia yang mengklaim otoritas ilahi. Nah, sekarang apa pelajaran pentingnya bagi kita? Apa yang dinubuatkan dalam gambaran Wahyu 12 dan 13 sudah terjadi atau digenapi, dan ingat pasti akan digenapi. Sebab sejarah penggenapan nubuatan bergerak maju terus kepada puncaknya, di mana kita sebagai umat Allah harus terus bersiap dan bersedia. Christ Triumphant halaman 271 mengatakan, sejarah masa lalu akan terulang kembali. Konflik yang sangat sengit akan terjadi di dunia Kristen. Orang-orang yang tidak setia kepada perintah-perintah Allah yang hidup akan, karena merasa dirinya penting, diilhami oleh iblis untuk berperang melawan orang-orang yang mengikut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hasilnya adalah manusia akan menjadi tidak manusiawi dalam tindakan mereka terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, kita perlu terus berhati-hati sebab
Ketika manusia ingin memerintah dirinya sendiri, maka akan tercipta kekacauan dan penganiayaan. Dan ini sudah diperingatkan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat di bernubuat lagi. Apa nubuatan tentang sebuah pergerakan pada zaman ini dalam konteks Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11? Lalu apa pelajarannya bagi kita, bagi gereja sekarang ini? Mari kita lihat secara ringkas nubuatan dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Di sana ada malaikat besar membawa kitab kecil yang terbuka. Dan ini dipahami sebagai kitab Daniel yang dahulu dimeteraikan. Tetapi sekarang ini pengetahuan tentang kitab Daniel yang dimeteraikan itu semakin terbuka kepada pemahaman manusia. Yang berikut, ada malaikat berdiri di atas laut dan juga darat. Ini adalah simbol jangkauan global dari pekabaran ini, baik di darat maupun juga di laut. Lalu kemudian, Yohanes dikatakan memakan kitab itu. Dan ketika dia makan, itu manis di mulut, tetapi pahit di perut. Dan bagi gereja Maseaten hari ke-7, mempercayai bahwa ini melambangkan pengalaman gerakan Advent pada waktu masa-masa awal. Mereka penuh dengan sukacita saat menantikan kedatangan Yesus, tetapi pahit saat Yesus tidak jadi datang. Kita sebut ini dengan the great disappointment atau kekecewaan yang besar di tahun 1844. Ellen White dalam buku Maranatha halaman 18 mengomentari tentang kekecewaan ini. Dia katakan, pekabaran ini mengumumkan akhir dari periode nubuatan. Kekecewaan dari mereka yang berharap untuk melihat Tuhan kita pada tahun 1844. Sungguh pahit bagi mereka yang telah begitu bersemangat menantikan penampakannya. Kekecewaan ini harus terjadi atas pengaturan Tuhan. Lalu kemudian, di dalam nubuatan ini dikatakan ada sebuah perintah, yaitu untuk harus bernubuat lagi. Ini menunjukkan bahwa setelah kecewa, ada misi global yang harus dilanjutkan. Apa pelajaran dari pergerakan atau nubuatan tentang pergerakan ini di Wahyu pasal 10? Pelajarannya bagi kita adalah yang pertama, Allah tetap memimpin umatnya walaupun ada kekecewaan dan kebingungan. Yang kedua, misi untuk memberitakan kebenaran pada akhir zaman tidak berhenti. Kita dipanggil untuk masih bernubuat lagi kepada segala bangsa. Lalu yang ketiga, pekabaran akhir zaman ini memiliki dasar nubuatan yang kuat. Kita perlu menyampaikan dengan semangat dan juga dengan keyakinan. Mari kita lihat kisah dari malaikat di Wahyu 14 dan Wahyu 18. Apa pelajaran bagi kita? Kalau kita lihat di Wahyu 14 ada 3 malaikat membawa 3 pekabaran penting. Malaikat pertama mengatakan sebuah ajakan untuk menyembah pencipta. Lalu kemudian ada sebuah pengumuman tentang dimulainya masa penghakiman. Malaikat yang kedua adalah peringatan tentang kejatuhan Babel, yaitu sistem keagamaan yang palsu. Malaikat yang ketiga adalah seruan supaya seluruh umat tidak menyembah binatang atau menerima tanda binatang tersebut. Intinya adalah ini adalah pekabaran gereja kepada seluruh dunia. Sementara kalau kita lihat Wahyu 18, ada seorang malaikat turun dan dia menerangi seluruh bumi dengan kemuliaan Allah. Nah, pekabaran ini tujuannya adalah untuk memperkuat seruan di Wahyu 14, yaitu perintah tegas keluar dari Babel. Terjadi eksodus besar-besaran dari Babel. Dan penekanannya adalah pada penghakiman atas sistem dunia yang sudah menolak Allah. Apa pelajarannya bagi kita? Saudaraku, kita sedang hidup di masa penggenapan nubuatan ini. Ini adalah pekerjaan global dari umat yang sisa, dari gereja yang terakhir di akhir zaman. Kita dipanggil untuk menyampaikan terang kebenaran ke seluruh dunia dengan kuasa dan kemuliaan.
Lalu harus ada usaha untuk memanggil keluar dari kebingungan, dari kesesatan dunia untuk menuju kepada penyembahan yang sejati kepada Allah. Ellen White kembali mengomentari dalam Selected Messages buku 2 halaman 104 sampai 105, dia mengomentari tentang misi dari gereja. Dia katakan, pekabaran pertama dan kedua diberikan pada tahun 1843 dan 1844. Dan sekarang kita berada di bawah pekabaran ketiga. Tetapi ketika pekabaran itu masih harus diberitakan, baik dengan pena, dengan suara, kita harus menyuarakan pekabaran itu. Kita harus menunjukkan urutannya dan penerapan nubuatan-nubuatan yang membawa kita kepada pekabaran malaikat yang ketiga. Pekabaran-pekabaran ini, dia katakan, harus kita berikan kepada dunia, baik dalam publikasi-publikasi kita, dalam ceramah-ceramah kita, yang menunjukkan dalam garis sejarah nubuatan hal-hal yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Kita tiba pada pendalaman. Apa pengertian langit baru dan bumi baru di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1? Di manakah itu? Kapan itu akan terjadi? Dan siapa yang akan merasakan langit baru dan bumi yang baru? Nah, saudaraku, mari kita lihat yang pertama. Menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7, dikatakan di sana bahwa langit yang baru dan bumi yang baru menunjukkan pembaharuan total dari planet bumi, di mana istilah ini mengacu pada bumi yang telah dipulihkan kepada keadaan sempurna seperti ketika pertama kali diciptakan. Nah, kalau kita bertanya di mana langit yang baru dan bumi yang baru itu, Seventh Day Adventist Bible Commentary menegaskan bahwa langit yang baru dan bumi yang baru itu bukanlah lokasi yang sama sekali berbeda, melainkan planet bumi yang saat ini sementara kita diami. Itu adalah tempat yang nantinya akan dibaharui dan dipulihkan. Di dalam Great Controversy halaman 674 dikatakan di sana bahwa di sini atau di bumi ini, di mana anak Allah pernah tinggal dalam rupa manusia, di mana Raja kemuliaan hidup, menderita dan mati, disitulah ketika ia akan menjadikan segala sesuatu baru, akan menjadi kemah Allah bersama manusia. Nah, kalau kita bertanya kapan itu terjadi, saudaraku yang terkasih, itu terjadi setelah milenium 1000 tahun. Early Writings halaman 295 mengatakan setelah 1000 tahun, Yesus akan turun dari surga bersama orang-orang kudus dan kota kudus, lalu bumi akan dihidupkan kembali oleh kuasa Allah. Nah, siapa yang akan merasakan langit dan bumi yang baru itu? Mereka adalah umat tebusan. Mereka yang diselamatkan oleh darah Kristus, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba di dalam menurut Wahyu pasal 21 ayat 27. Nah, Roh Nubuat di dalam The Great Controversy halaman 675 mengatakan orang-orang yang ditebus akan hidup dalam persekutuan yang erat dengan Allah, dan bumi yang baru akan menjadi rumah mereka yang kekal. The Great Controversy halaman 676 mengatakan hanya mereka yang karakter mereka telah disucikan oleh ketaatan kepada kebenaran yang akan masuk ke dalam kota itu. Ya, saudaraku, sekarang kita datang kepada penutup serta aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Nah, apakah inti pelajaran minggu ini yang dapat kita praktekkan sebagai orang percaya pada zaman ini? Akhir sejarah dunia akan segera tiba dan kita sebagai umat Allah yang sisa berada di tengah-tengah pertikaian besar antara Kristus dan setan. Kita akan mengalami berbagai tekanan, serangan, penipuan, penderitaan, bahkan penganiayaan sampai mati. Namun dalam pertentangan itu, Allah lah yang menjadi pemenangnya. Itulah sebabnya Mazmur 46 ayat 11 katakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Jadi kita harus tekun dalam doa dan belajar firman Allah, sebab itu adalah apa yang harus kita praktekkan pada zaman ini. Teruslah berseru dan bersandar kepadanya, maka kita akan menang. Kegagalan Adam dan Hawa tidak boleh kita ulangi, saudaraku. Kita harus terus percaya dan berpegang erat pada firman-Nya, maka firman-Nya akan menolong kita menang terhadap tipu daya si jahat.
Signs of the Times, 8 November 1899 mengatakan, setan akan membangkitkan kemarahan orang-orang Kristen yang murtad terhadap umat yang sisa, yang rendah hati, yang dengan sabar menolak untuk menerima kebiasaan dan tradisi yang salah. Dibutakan oleh pangeran kegelapan, para rohaniawan atau agamawan populer hanya akan melihat apa yang ia lihat dan merasakan apa yang ia rasakan. Kebebasan hati nurani yang telah mengorbankan banyak pengorbanan tidak akan lagi dihormati. Gereja dan dunia akan bersatu dan dunia akan meminjamkan kekuatan kepada gereja untuk menghancurkan hak umat untuk menyembah Allah sesuai dengan firman-Nya. Tetapi jika umat Allah mau menaruh kepercayaan kepadanya, kepada Allah, dan dengan iman bersandar pada kuasanya, kuasa Allah, maka alat-alat iblis akan dikalahkan pada zaman kita ini, sama hebatnya seperti pada zaman Mordekai. Selain tekun berdoa dan belajar firman-Nya, kita perlu terus mengabarkan Injil kekal kepada semua orang. Wahyu 12 dan 13 tentang pertikaian besar, peperangan, dan penganiayaan ditutup dengan Wahyu pasal 14, yaitu tentang pekabaran 3 malaikat. Ranko Stefanovic dalam Revelation of Jesus halaman 361 katakan, Wahyu 12-14 menggambarkan kemarahan bangsa-bangsa yang diekspresikan dalam aktivitas iblis dan sekutunya. Binatang yang keluar dari laut, menurut Wahyu 13 ayat 1-10, dan binatang yang keluar dari bumi, Wahyu 13 ayat 11-18, yang sedang mempersiapkan diri untuk melawan Allah dan umatnya. Pada saat itu, Allah membuat seruan terakhir kepada bangsa-bangsa untuk bertobat, yaitu di dalam Wahyu 14 ayat 6-13 melalui pemberitaan Injil. Jadi inilah tugas yang dipercayakan Allah kepada kita, yaitu untuk mengabarkan kabar keselamatan melalui Yesus Kristus, serta mengingatkan dunia akan penghakiman serta penghukuman Allah yang segera terjadi. Nah, bagaimana pelajaran buku Daniel, khususnya kitab Wahyu, dapat menuntun kita menikmati langit baru dan bumi yang baru? Saudaraku, mempelajari kitab Daniel dan Wahyu secara serius akan membangkitkan kehidupan kerohanian kita. Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 112-114 dikatakan di sana, ada kebutuhan untuk mempelajari firman Allah lebih dekat lagi, lebih serius lagi. Khususnya kitab Daniel dan kitab Wahyu harus mendapat perhatian yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah pekerjaan kita. Ketika kita sebagai umat memahami apa arti buku ini bagi kita, maka akan terlihat kebangunan rohani yang besar di antara kita. Tanpa adanya kebangunan rohani, maka kita sebagai umat yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita sebagai mempelai wanita gerejanya akan terus tertidur dan gagal masuk ke pesta kawin anak domba Allah. Kita tidak akan menikmati langit yang baru dan bumi yang baru. Yang lebih penting ialah bahwa pusat dari kitab Daniel, lebih khusus kitab Wahyu, ialah Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 1 katakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Itulah sebabnya pena inspirasi dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 118 mengatakan, biarlah Daniel berbicara, biarlah Wahyu berbicara, dan mengatakan tentang kebenaran. Tetapi pada tahap manapun dari topik yang disampaikan, angkatlah Yesus sebagai pusat dari segala pengharapan. Jadi biarkan Yesus berbicara, sebab dialah jalan dan kebenaran dan hidup yang dapat menuntun kita kepada Bapa, kepada hidup yang kekal di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami diskusikan dan pelajari, ya Tuhan, boleh Engkau meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami memahaminya, kami mampu mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami bersedia, bersiap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa, tolong kami sebab kami lemah. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, dan mengampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Sebab doa ini kami panjatkan hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Karena kasih-Nya diberi
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah pencipta, penebus dan pemelihara kehidupan kami. Sumber kekuatan, kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa, tidak pernah padam dalam kehidupan kami. Selalu menuntun kami ke dalam hal-hal yang baik yang telah Tuhan siapkan bagi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami datang dengan kerendahan hati, menghadap hadirat tahta Tuhan, mengakui keberadaan kami sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia berdosa yang selalu menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Pada saat ini Tuhan kami datang kepada Tuhan, oleh karena merasa kebutuhan kami akan bantuan surgawi. Ada banyak masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Ada banyak hal-hal yang tidak dapat kami kerjakan, kami lakukan tanpa campur tangan surga. Untuk itu Tuhan, sebelum kami datang memohon agar campur tangan surgawi boleh menjadi bagian kami rindu agar kami didamaikan dengan surga. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Kiranya Tuhan akan menghapus segala dosa-dosa kami. Entah itu yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan. Kiranya Tuhan akan membasuh kami dengan darah yang telah tercurah di kayu salib, menguduskan hati kami, sehingga kami layak untuk berdiri di hadapan hadirat Tuhan pada saat ini. Pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mendapatkan berkat rohani lewat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Tommy Narai. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa secara khusus kiranya berkat tuntunan Tuhan. Urapan khusus dari kuasa Roh Kudus akan menjadi bagian dari hamba Tuhan ini. Manakala dia akan menyampaikan firman rohani yang akan kami saksikan bersama. Tuhan juga kiranya akan berkati kami masing-masing. Siapkan lahan hati kami, agar benih yang akan ditaburkan ini dapat benar-benar tertanam, serta bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati kiranya peralatan pendukung yang kami gunakan, entah itu internet, entah itu peralatan-peralatan yang digunakan di studio, maupun yang kami gunakan di rumah, dapat berfungsi dengan baik, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada saat ini tidak terganggu, dan berkat rohani dapat kami nikmati seutuhnya. Berkati juga kiranya saudara-saudara kami yang saat ini menyaksikan siaran ini di rumah. Di antara mereka mungkin ada dalam pergumulan oleh karena masalah rumah tangga, masalah di dalam keuangan mereka, masalah dalam pekerjaan mereka, masalah kesehatan mereka atau dalam duka cita, apapun yang mereka hadapi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau bantu mereka. Berikan kekuatan dari surga, berikan kemenangan iman, berikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan akan menuntun masing-masing umat Tuhan ini, sehingga kami boleh menang atas setiap pencobaan yang kami alami oleh karena pertolongan Tuhan. Lebih daripada itu, hamba berdoa kiranya berkat rohani yang kami dengarkan pada saat ini dapat menolong kami dalam pertumbuhan iman dan rohani kami. Kami semakin setia kepada Tuhan, dan kami semakin siap untuk menyongsong Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Dan biarlah berkat rohani akan kami nikmati pada saat ini, membawa sukacita iman dalam kehidupan kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shine on us.
shine on us. Let your love come over us. Let your light shine on Salam sejahtera dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Puji Tuhan pada kesempatan yang indah di hari Sabat Tuhan ini. Kita boleh tergabung lagi dalam ibadah bersama, menikmati persekutuan yang indah. Bahkan saat ini, kita kembali akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Lewat pekabaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada Sabat hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah pada Sabat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, bukalah hati, bukalah pikiran kami. Biarlah ditempati oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan berkatilah hamba-Mu ketika akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kami telah siap mendengarkannya ya Tuhan. Kami mohonkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada Sabat ini firman Tuhan berjudul, "Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Dalam Matius 5 ayat yang ke-39, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Saudara-saudara,
setelah sekian lama bangsa Yahudi dalam penjajahan bangsa Roma, tentunya sebagai bangsa yang dijajah, mereka pasti mengalami bermacam-macam kesusahan, bermacam-macam kesulitan, bermacam-macam penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan sering mereka mengalami tekanan perlakuan untuk menurunkan martabat dan derajat sebagai satu bangsa. Saudara-saudara, kadang-kadang terjadi perlawanan, bentrok antara orang-orang Yahudi dan serdadu-serdadu Roma. Belum lagi para pegawai-pegawai Roma dengan tentara-tentara pengawalnya yang pergi kepada para petani yang sedang bekerja di ladang. Kemudian mereka memaksa mereka dengan menaiki gunung sambil membawa beban. Dan ini merupakan peraturan dari para penjajah. Dan bila mereka melawan peraturan ini, maka mereka akan dicelah. Bahkan akan terjadi kekejaman yang dibuat oleh tentara-tentara Roma. Hal inilah yang menimbulkan rasa kebencian, rasa dendam dari orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, pena inspirasi dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 80 dan 81. Karena penghinaan Roma terhadap bangsa Israel, bangsa itu dengan keinginan besar melihat kepada Yesus yang sedang mengajar mereka, berharap bahwa dialah yang harus meredahkan kesombongan Roma. Dengan sedih, Yesus melihat wajah-wajah yang menengadah di hadapannya. Dia perhatikan roh dendam yang telah mendalam di hati mereka dan mengetahui betapa mereka sangat merindukan kuasa bangsa itu untuk diremukan para penindas mereka. Dengan sangat memilukan, Yesus mengatakan kepada mereka, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Saudara-saudara, bila hal ini terjadi kepada kita sekarang, apakah hal ini dapat diterima? Dengan kata lain, bila ada orang yang menampar pipi kanan kita, kemudian kita rela memberikan pipi kiri kita. Saudara-saudara, memang secara dunia, secara manusia, hal ini tidak dapat diterima, hal ini tidak cocok. Bahkan bagi dunia ini adalah suatu kebodohan. Perintah Yesus ini sangat berlawanan dengan apa yang disebut nilai-nilai dan tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan modern. Ada istilah mengatakan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Memang saudara-saudara, secara alami kita telah dikenakan elemen-elemen kepentingan diri dan kita mempunyai hak ganti rugi yang sah secara hukum bila kita disakiti ataupun dirugikan. Tetapi saudara-saudara, di sini Yesus mengejutkan kita dengan hal yang tidak wajar, hal yang tidak masuk akal, hal yang tidak alami. Yesus katakan, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Saudara-saudara, mari kita lihat sedikit latar belakang mengapa Yesus mengatakan hal demikian. Yang pertama, saudara-saudara, ditinjau dari segi kekerasan, seperti yang dituliskan di dalam Matius 5 ayat yang ke-38. "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi." Saudara-saudara, di sini ada masalah kekerasan yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Tetapi Yesus memintakan supaya jangan melawan, walaupun ada firman yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Saudara-saudara, bila kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 38 ini, Yesus katakan, kamu mendengar firman. Kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pertanyaannya saudara-saudara, firman yang mana yang dimaksudkan oleh Yesus? Bila kita mempelajari latar belakangnya, di sini Yesus merujuk kepada hukum sipil dalam Perjanjian Lama tentang pembalasan dendam. Seperti yang terdapat pada ayat-ayat berikut ini. Dalam Keluaran 21 ayat 24 dan 25. Di sana dikatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Imamat 24 ayat 20, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Kemudian saudara-saudara, satu ayat yang terakhir dalam Ulangan 19 ayat 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Inilah yang dimaksud sebagai hukum sipil yang dituliskan oleh Musa di dalam Perjanjian Lama sebagai aturan-aturan bagi bangsa Israel supaya mereka hidup tertib, hidup aman, damai, dan tentram dalam hubungannya satu dengan yang lain. Pena inspirasi dalam buku Khotbah di atas Bukit, halaman 81. Di sana dikatakan benar bahwa peraturan mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah suatu ketetapan dalam hukum yang diberikan lewat Musa. Tetapi itu adalah suatu undang-undang sipil. Saudara-saudara, di zaman Perjanjian Lama, secara hukum sipil, pembalasan dendam diperbolehkan. Tetapi harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya saudara-saudara, dalam pembalasan dendam harus sesuai dengan kejahatannya. Nah, itulah sebabnya di dalam peraturan hukum sipil ini ada yang disebutkan mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Kemudian ada peraturan yang lain saudara, bila dalam keluarga ada satu anggota keluarga yang membunuh orang, maka pembalasan hanya bagi orang itu, bukan bagi seluruh anggota keluarga. Inilah firman yang dimaksudkan oleh Yesus, yaitu hukum sipil yang dituliskan oleh Musa dalam Perjanjian Lama. Tetapi kemudian saudara-saudara, Yesus membawa hukum itu pada tingkat yang lebih tinggi dan maksud yang tertinggi, maksud yang termulia, lebih bermakna lagi, yaitu menghapuskan kekerasan, menghapuskan pembalasan dendam. Saudara-saudara, dan Yesus menginginkan penghapusan kekerasan dalam masyarakat. Itu dimulai oleh pengikut-pengikutnya. Bila kita membaca kembali dalam ayat 39 tadi, di sana Yesus katakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Dalam ayat ini ada satu kata kerja, yaitu kata melawan. Yang datang dari kata aslinya, kata Greka, yaitu kata antismi, yang artinya menyiapkan diri untuk melawan. Menyiapkan diri untuk menentang dengan cara konfrontasi. Jadi saudara-saudara, kalau Yesus ingin menghapuskan kekerasan dan dia mau itu dimulaikan oleh pengikut-pengikutnya, maka ketika orang-orang Kristen, umat-umat Allah,
menjadi objek atau sasaran tindak kekerasan atau kejahatan, mereka diharapkan tidak menyiapkan diri untuk melawan atau menentang kejahatan dengan tidak membalas. Saudara-saudara, kalau begitu apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan mengatakan, siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Saudara-saudara, tamparan di sini bisa dalam bentuk hinaan yang dalam, bisa dalam bentuk olokan, bisa dalam bentuk caci maki. Kadang-kadang kita digosipkan untuk hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Kita mengalami fitnahan. Tetapi saudara-saudara, tamparan juga di sini bisa dalam bentuk penganiayaan secara fisik. Bila hal-hal ini terjadi kepada kita, sebagai umat Tuhan, Yesus katakan, janganlah kamu melawan. Janganlah kamu membalas. Inilah kekerasan yang dialami oleh umat-umat Allah di dunia ini, yaitu mereka yang dipersiapkan untuk surga. Kemudian saudara-saudara, apa maksud Yesus berikan pipi yang lain? Berikan pipi kirimu. Saudara-saudara, ini mengartikan suatu tindakan kekerasan yang lain yang bisa menimbulkan sifat alami kita untuk membalas. Tetapi Yesus katakan, berikan pipi yang lain. Yang artinya saudara-saudara, orang Kristen, umat Tuhan, harus meninggalkan hak untuk membalas. Dalam Yesaya 50 ayat yang ke-6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jenggotku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara-saudara, kitab Yesaya ini, dia menggambarkan tentang Yesus yang diperlakukan tidak baik, tetapi Yesus merelakannya. Yesus rela meninggalkan surga, datang ke dunia ini. Di dunia ini dia difitnah, mengalami berbagai-bagai ketidakadilan. Dia mengalami berbagai bentuk penganiayaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua ini hanya merupakan pernyataan kasih-Nya dan pengampunannya kepada manusia yang berdosa. Saudara-saudara, seluruh kehidupan Yesus di dunia ini suatu perwujudan dari prinsip kasih, yaitu membawa roti kehidupan kepada musuh-musuhnya. Saudara, roti kehidupan itu adalah dirinya sendiri. Dia itu sendiri. Inilah yang membuat dia rela meninggalkan rumahnya di surga. Karena dia sangat mengasihi kita. Dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari salib Golgota yang mendoakan para pembunuhnya, sampai pencuri di salib yang hampir mati itu memperoleh pengharapan. Ini membuktikan bahwa Yesus mengasihi musuh-musuhnya. Dan dia mau supaya mereka diselamatkan. Bila kita membaca saudara pena inspirasi, khotbah di atas bukit, halaman 82. Orang-orang yang dikaruniakan Roh Kristus, tinggal di dalam Kristus. Pukulan yang ditujukan kepadanya jatuh kepada juru selamat yang mengelilinginya dengan kehadirannya. Dia tidak perlu melawan kejahatan karena Kristus pembelanya. Saudara-saudara, ada satu ungkapan mengatakan,
kekerasan dapat dihentikan dengan melepaskan hak yang sah untuk menyerang kembali. Bila kita membaca di dalam Amsal 24 ayat 29, di sana dikatakan, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Saudara-saudara, perhatikan ayat ini mengatakan, jangan berkata demikian. Sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Saudara-saudara, kekerasan harus dihentikan. Dan kita punya peran yang besar untuk itu. Yesus mengajarkan kepada kita, tidak ada pembalasan dengan alasan apapun, meskipun itu suatu penghinaan yang dalam. Dalam Matius 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, Yesus menyatakan ayat ini oleh karena para rabi, orang Yahudi, telah salah mengerti tentang hukum sebagai suatu tuntutan yang mutlak dan keras. Mereka menganggap diri mereka lebih baik dari orang lain dan berhak sebagai kesayangan dari Allah. Oleh karena mereka berpikir mereka telah terlahir sebagai bangsa pilihan Allah. Tetapi Yesus menunjukkan roh kasih yang mengampuni, yang dapat membuktikan bahwa mereka tidak lebih baik dan benar dari orang lain seperti para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang mereka anggap sebagai orang-orang yang rendah. Yesus mau tunjukkan kepada mereka tentang siapa Allah itu. Dialah pemerintah alam semesta dengan nama yang penuh kasih, yaitu menggunakan kata Bapa, yang sering kita sebut sebagai Bapa kami. Dia menginginkan supaya mereka memahami betapa lemah lembutnya hati Allah yang memelihara setiap jiwa, bahkan mereka yang tersesat. Seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, agama kafir mengajarkan kepada manusia supaya melihat yang maha tinggi sebagai suatu objek yang harus ditakuti ketimbang untuk dikasihi. Bila katanya dewa-dewa mereka murka, mereka perlu ditentramkan dengan korban-korban ketimbang Bapa yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan inilah yang membuat orang-orang Israel menjadi buta dengan ajaran-ajaran para rabi tentang Allah. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Allah mengasihi orang-orang yang melayani Dia sesuai dengan pandangan mereka, yaitu yang memenuhi tuntutan para rabi. Selain itu juga mereka mengatakan bahwa semua penduduk dunia ini berada dalam amarah dan kutuk dari Allah. Mereka mengajarkan bahwa Allah itu Allah yang menakutkan. Tetapi bukan demikian. Seperti yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus. Seluruh dunia, yang baik maupun yang jahat, berada dalam cahaya kasih-Nya. Karena Allah menerbitkan matahari kepada orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar.
Saudara-saudara, walaupun kita belum sepenuhnya hidup di dalam kasih dan belum memiliki tabiat yang sepenuhnya, masih ada kebencian dan saling membenci, kita tetap menjadi perhatian Allah melalui kemurahan-Nya. Bila kita membaca di dalam Titus pasal yang ketiga, ayat 3 sampai yang kelima. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba dari berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, kasih yang telah kita terima dengan cuma-cuma dari Kristus, membuat sikap kita berubah terhadap orang lain, yaitu mengasihi bukan hanya kepada orang-orang yang menyenangkan kita, tetapi kepada orang-orang yang paling bersalah. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam sifat-Nya, bukanlah pangkat duniawi atau bentuk kelahiran atau kebangsaan atau hak yang berhubungan dengan agama yang membuktikan bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Tetapi itu adalah kasih, yaitu kasih yang merangkul semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, walaupun orang-orang berdosa yang hatinya sama sekali tidak tertutup kepada roh Allah akan bersaksi kepada kebaikan, sementara mereka bisa membalas kebencian dengan kebencian. Mereka juga akan membalas kasih dengan kasih. Tetapi hanya roh Allah yang membalas kebencian dengan kasih. Menjadi baik kepada orang-orang yang tidak berterima kasih dan orang-orang jahat, berbuat baik tanpa mengharapkan apa-apa adalah tanda keluarga surga. Tanda yang pasti yang olehnya anak-anak dari yang maha tinggi menyatakan tingkat hidup mereka yang tinggi. Saudara-saudara, pelajaran yang Yesus ajarkan dengan mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, merupakan ucapan-ucapan yang keras dari Yesus terhadap orang-orang Yahudi yang suka membalas dendam. Yesus katakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, inilah ajaran-ajaran Yesus yang sangat berlawanan atau bertentangan dengan sifat alami kita. Tetapi kita dimintakan oleh Yesus untuk melakukannya, yaitu kita yang dipersiapkan Allah untuk surga. Satu kali saudara, ada seorang anak kecil. Dia ditanya dan pertanyaannya adalah, apa arti pengampunan? Kemudian saudara-saudara, anak ini menjawab, pengampunan adalah parfum yang diberikan oleh kembang ketika mereka diinjak. Saya percaya saudara-saudara, parfum yang dimaksudkan oleh anak ini adalah bau yang harum. Dan kembang yang terinjak ini, itu adalah gambaran saya dan saudara, gambaran dari umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Ketika kita memberi pengampunan kepada orang yang menginjak kita, itu bagaikan bau yang harum, atau itu menghasilkan bau yang harum. Saudara-saudara, satu kali Petrus bertanya kepada Yesus tentang pengampunan. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali.
melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudara, apa maksud Yesus dengan mengatakan 70 kali 7 kali? Maksud dari Yesus adalah kita tidak berhak memutuskan atau menentukan batas untuk mengampuni kesalahan orang lain. Dalam Matius 27 ayat yang ke-41 dan 42. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Saudara-saudara, mengapa Yesus lakukan hal ini? Kenapa orang lain dia selamatkan, sementara dirinya dia tidak selamatkan? Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, Yesus rela rugi demi orang lain. Yesus rela menjadi korban demi orang lain. Dan Yesus mengorbankan nyawanya demi orang lain. Kalau begitu saudara-saudara, apa yang harus kita buat bila terjadi tindak kekerasan atau kejahatan dalam hidup kita? Yang kita akan buat adalah kita harus menghindar. Yaitu menghindar dari menjadi sasaran kekerasan dan bertindak tanpa perlawanan. Ada orang menghindar, tetapi dia mencari kesempatan untuk melawan atau membalas. Yesus tidak mau kita menjadi korban dengan cara menghindar dari dan lari untuk menjadi sasaran kekerasan tanpa melakukan perlawanan atau kekerasan. Ingat saudara-saudara, siklus kekerasan bisa dipatahkan dengan tidak membalas. Giatlah melayani orang lain sambil menjauhkan diri dari lingkungan kekerasan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Kiranya melalui kuasa Roh Suci dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan betul-betul kami mengerti, dan firman-Mu akan terus menjadi penuntun dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi umat-umat Tuhan yang mau memaafkan, yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Oleh karena Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami umat-umat-Mu dimanapun berada. Dan biarlah kami akan terus dituntun ke dalam kebenaran-Mu sampai Tuhan datang nanti. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Kaki Yesus,
make the bride